Haleluya. Judul khotbah hari ini adalah kemenangan pertama sang wanita. Ini judul yang berat untuk hari Tuhan kedua di awal tahun ini ya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita ada seorang wanita yang diselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Siapa wanita ini? Apa itu kemenangan? Coba saya sampaikan dulu kesimpulannya ya. Kemenangan yang disebutkan di ayat bacaan kita di Wahyu ini perempuan ini melambangkan gereja dan sebenarnya khotbah hari ini diambil dari suatu khotbah yang berjuluk kemenangan pertama sang wanita yang disampaikan oleh pendeta senior pada tahun 1985. Dan saya berdoa supaya kita sebagai gereja dapat mencapai kemenangan seperti wanita ini yang melambangkan gereja. Kemenangannya terletak pada kenyataan bahwa perempuan rohani itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika seorang wanita melahirkan, itu adalah waktu yang sengsara. Dan dia harus, saat bayi itu mau keluar, wanita itu menderita sangat banyak. Tapi hasilnya ada suatu kemuliaan yang besar pada akhirnya. Dan kiranya kita dapat melihat kemuliaan yang besar itu dilahirkan di depan kita. Kiranya setiap anggota, setiap keluarga kita dan seluruh gereja ini dapat menyaksikan itu bersama-sama. Dan naga merah itu telah menghalangi anak itu untuk lahir sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Dan Adam dijanjikan suatu benih. Dan benih juga berarti anak. Di Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan benih perempuan, benih wanita itu untuk diberikan kepada Adam, dan iblis semenjak itu selalu berusaha untuk menghalangi anak laki-laki itu untuk lahir. Tetapi kelahiran anak itu melambangkan penghakiman atas naga yang besar itu dan atas setan. Dan Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kelahiran anak itu menyimbolkan kekalahan setan. Dan Yesus lahir kan? Dan ketika Yesus lahir, kamu dan saya belum lahir kan? Tetapi bahkan orang pada waktu itu tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia rohani. Di dunia rohani ada peperangan yang besar yang sedang terjadi. Setan sedang menghalangi kelahiran Yesus, dan Tuhan dan malaikat-malaikatnya bersukacita karena Yesus akhirnya lahir, dan janji Tuhan akan benih wanita itu akhirnya dipenuhi, digenapi. Jadi siapa anak ini? Karena Yesus lahir saat itu kan, sudah datang kan? Tapi peperangan rohani itu terjadi setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan dia pun memberikan kepada kita suatu janji, yaitu bahwa dia akan datang kembali, dia akan kembali lagi ke bumi. Dan itulah mengapa di kitab Wahyu kita melihat ada wanita lain, bukan hanya Maria,
yang melahirkan Yesus, tapi saat ini wanita ini menyimbolkan seluruh gereja yang akan melahirkan seorang anak. Jadi siapa wanita ini dan siapa anak laki-laki ini? Kalau kita lihat di Wahyu 12 ayat 1, dikatakan maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Dan ini tanda kan, dan ini menggunakan bahasa yang metafor, seorang perempuan berselubungkan matahari. Apa matahari? Matahari menyimbolkan matahari kebenaran. Mazmur 84 ayat 11. Jadi Yesus kita dapat memahami Yesus sebagai matahari dan juga sebagai anak kebenaran. Dan dikatakan sini seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi matahari ini adalah berselubungkan matahari ini menandakan berselubungkan Yesus, yaitu putra kebenaran. Dan ini yang Rasul Paulus juga pernah sebut, di mana kita harus mengganti jubah kita, dan kita harus mengenakan Yesus. Jadi wanita ini, perempuan ini, dia menyimbolkan gereja kan, dia menyimbolkan kumpulan orang-orang yang kehidupannya, pekerjaannya sesuai dengan putra kebenaran, yaitu Yesus. Ya, yang juga berarti orang-orang yang memiliki yang mengenakan kebenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui korbannya di atas kayu salib. Jadi ini menunjukkan kepada wanita ini yang menunjukkan kepada kumpulan orang-orang yang menerima kasih karunia Yesus. Karena kasih karunia Yesus itu adalah jubah kebenaran yang dapat kita kenakan. Jadi pertanyaannya, ketika kita mengawali tahun ini, apakah kita sedang mengenakan putra kebenaran atau apakah kita sedang mengenakan kasih karunia Yesus Kristus? Apa yang sedang menutupi kami? Dan ketika Adam dan Hawa pertama kali berdosa, mereka menjadi malu kan? Jadi mereka membuat baju untuk menutupi tubuh mereka kan, dengan dedaunan kan? Tapi itu tidak berhasil. Dan kita pun suka menutupi dosa-dosa kita dengan hal-hal yang berbeda. Tetapi pakaian seperti itu tidak akan bertahan. Kemaluan kita akan nampak lagi dan lagi. Maka Tuhan memberikan Adam dan Hawa suatu hadiah, yaitu pakaian kulit. Dan itu membutuhkan suatu korban binatang kan, untuk menutupi dosa manusia. Dan itu menunjukkan jubah rohani yang Yesus berikan kepada kami melalui pengorbanan Dia, korban anak domba. Dan pengorbanan Yesus itulah yang kami sebut sebagai kasih karunia. Dia mati di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita jubah rohani yang dapat menutupi dosa-dosa kami. Tapi apakah kita sedang hidup dengan pakaian itu? Apakah kita memiliki kasih karunia itu yang menutupi kita setiap hari? Apakah ada di antara kalian yang bangun pagi-pagi dan selama 365 hari, di antara semua hari-hari itu, berapa banyak dari berapa lama kalian telah hidup di bumi? Kalian hitungkan semua hari itu kali umur kalian. Tapi apakah ada satu hari
di antara di antara seluruh hari yang kalian hidup. Kalian bangun pagi dan kalian keluar pintu rumah kalian dan kalian lupa untuk mengenakan pakaian. Apakah ada yang lupa untuk mengenakan pakaian sebelum keluar rumah? Tidak kan? Maka kiranya tahun ini pun kita tidak pernah lupa untuk mengenakan pakaian kasih karunia sebelum kita menjalankan hari kita setiap hari. Amin. Lepaskanlah pakaian yang lama, lepaskanlah pakaian diri kita yang lama dan kenakanlah manusia baru. Kenakanlah kasih karunia Allah setiap pagi. Jadi wanita ini dia sedang terselubungkan matahari, yang berarti dia terselubungkan kasih karunia Yesus Kristus, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan biasanya anak laki-laki itu menunjuk kepada Yesus Kristus kan, yang lahir kepada kami kan. Dan itulah mengapa kita merayakannya. Tapi ada peperangan di surga. Setan sedang menghalangi Yesus untuk dilahirkan. Tetapi ketika dia akhirnya lahir di bumi ini, seluruh malaikat di sorga, mereka berteriak dengan sukacita, mereka bernyanyi-nyanyi, dan ada suatu sukacita yang sangat luar biasa di dalam kerajaan surga untuk kelahiran Yesus Kristus. Karena itu adalah awal dari kemenangan. Dan matahari juga melambangkan pada akhir zaman ini buah firman. Wanita ini melambangkan gereja, atau kita adalah wanita itu. Sebagai gereja, kita adalah gereja secara rohani. Sebagai gereja, kita adalah wanita itu, dan wanita itu sedang hamil, yang berarti dia telah menerima benih kan? Apa itu benih? Yesus adalah benih yang lahir kepada kami, dan Yesus bilang bahwa kita harus menerima benih itu kan. Dan Yesus menjelaskan di Lukas 8 ayat 11 bahwa firman Tuhan itu adalah benih itu sendiri. Jadi apakah kamu hamil? Apakah kalian telah menerima benih firman? Dan itu berarti apakah kalian hamil dengan benih itu? Dan kedengarannya sangat aneh, tetapi ketika kita menerima benih itu memiliki kehidupan, ya kan? Benih secara alkitabiah melambangkan sesuatu yang membawa kehidupan. Dan firman memiliki kehidupan, dan ketika kita menerima benih, apa yang terjadi kepada benih itu? Kita harus tanyakan diri kita, ketika benih datang kepada diri saya, apakah benih itu memberikan saya kehidupan, atau apakah saya mematikan kehidupan di dalam benih itu? Ketika firman itu datang, apakah firman itu memberikan kepadaku kehidupan, atau apakah kehidupan itu mati di dalam diriku? Jika kuasa kehidupan di dalam benih itu tinggal di dalam diriku, maka itu akan menjadi kehidupanku kan? Dan itulah yang kita sebut sebagai impregnasi. Dan apakah kalian pernah ketemu wanita yang hamil yang tidak ingin anaknya keluar? Setiap perempuan tidak nyaman ketika hamil, dan pasti dia tidak sabar untuk anak itu cepetan keluar dari tubuhnya. Dan saya berdoa supaya kita pun melahirkan anak itu dari benih firman yang kita terima. Itu adalah kemenangan pertama.
Dan apa yang akan anak itu lakukan ketika anak itu keluar? Dikatakan, anak itu akan berjaya. Dan kita lihat di Wahyu 12 ayat 5, bahwa anak itu ketika dia datang, dia akan membawa gada besi kan. Dan kalau kita lihat di Mazmur 2 ayat 9 dikatakan, engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Dan di Wahyu 2 ayat 27 dikatakan, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan dirumahkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Wahyu 19 ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia akan memerintah dengan gada besi. Apa artinya? Ayat-ayat ini kedengarannya seperti anak ini anak yang bahaya, anak yang penuh kekerasan. Tetapi apa artinya untuk memerintah? Tuhan memerintah Taman Eden kan? Dan bagaimana Adam dan Hawa dapat menikmati pemerintahannya? Pemerintahan Allah bukan diktatorship, bukan seperti seorang diktator. Dia tidak membuat orang harus bersujud di depannya dengan kekerasan. Dan bahkan di dunia kita sekarang, pemerintahan yang baik, bagaimana caranya memerintah? Dan saya tidak akan menyebut bangsa-bangsa tertentu, tapi intinya ketika pemerintah memerintah dengan baik, maka kehidupan rakyat akan baik. Dan ketika Allah memerintah, maka umatnya akan dipenuhi damai sejahtera dan kesenangan. Dan di dalam pemerintahan Tuhan ada dua hal, yaitu kebaikan untuk umatnya dan penghakiman untuk musuhnya. Dan memerintah termasuk memberi makan. Dan ketika aturan Tuhan datang kepada kita, maka dia memberi kita makan. Dan pemerintah harus bisa memberi makan rakyatnya. Dan untuk memerintah juga berarti untuk merawat, untuk menjaga, dan mengawasi. Dan gembala harus tahu kebutuhan domba. Gembala harus menjaga domba-dombanya. Gembala juga harus mengawasi domba-dombanya. Dan maka ketika anak laki-laki itu dilahirkan dan dia memerintah, hal utama yang dia lakukan adalah dia memberi kita makan. Coba kita lihat dari sudut pandang ini. Kalau kita bilang bahwa kita adalah wanita akhir zaman, gereja akhir zaman itu kan, gereja akhir zaman itu adalah wanita akhir zaman. Dan wanita itu, gereja itu menerima benih kehidupan, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa anak laki-laki itu? Kalau gereja adalah wanita, dan buah gereja itu adalah kamu dan saya, maka kita adalah anak-anak itu. Dan Yesus adalah buah pertama, dia adalah anak pertama. Dan ketika dia mengatakan bahwa dia ada yang pertama, berarti akan ada yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Dan kita adalah anak-anak itu. Kita adalah
yang lahir setelah Yesus. Kita adalah anak-anaknya. Jadi, bagaimana Tuhan ingin memerintah segala bangsa melalui kita? Dengan pertama-tama memberi kita makan dan membiarkan kita memberi makan orang lain. Dan apa gada besi itu? Dia menggembala semua bangsa dengan gada besi kan? Apa gada besi itu? Gada besi itu juga digunakan di dalam Wahyu 11 sebagai alat ukur. Dan ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Gada besi berarti pesan yang kuat, pesan yang besar, pesan yang dapat mengukur. Dan ini adalah firman Tuhan. Jadi ketika dikatakan bahwa dia akan menggembala semua bangsa dengan gada besi, berarti Tuhan akan memberikan kita makanan dan perlindungan dan pertumbuhan melalui firman. Dan Alkitab berbicara soal kekacauan yang akan menyelubungi seluruh bumi. Akan ada gempa bumi, kekeringan, konflik, perang, tipu daya. Semua itu ditulis di Matius 24. Dan itu juga yang kita lihat penggenapannya diberitakan. Sekarang semuanya terjadi sekaligus kan. Terjadi perang, gempa bumi, api. Semuanya sedang terjadi bersamaan sekarang. Kalau dulu satu-satu kan, gempa bumi, perang. Sekarang semua sekaligus. Dan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sekarang adalah apakah kita siap untuk menghadapi ini semua. Karena ini semua tidak terjadi di masa depan. Ini sedang terjadi sekarang. Wanita sedang memerangi naga merah sekarang. Dan pertanyaan yang paling penting sekarang adalah apakah saya memiliki firman Tuhan hidup di dalam diri saya. Itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita setiap hari. Kalau firman itu ada di dalam diri kita, maka kita memiliki otoritas gada besi. Tetapi tanpa firman itu, maka kita tidak ada sedikit pun otoritas. Kita akan hidup dalam kekalahan. Kita akan selalu dikalahkan oleh dosa. Dan kalau kita selalu kalah, hasilnya adalah komplain, selalu bergumul. Dan kiranya kita tidak pernah dikalahkan, amin. Tetapi kiranya ada kemenangan. Ada kemenangan di dalam perawatan Allah. Dan kita ada banyak pekerjaan di dalam gereja sekarang kan, di mana kita sedang mengirim pembelajaran kita ke ribuan gereja di seluruh dunia melalui program Hora 120, dan tujuan kita adalah untuk menyampaikan firman ini ke seluruh bangsa, terutama gereja-gereja yang ada di bangsa-bangsa yang sedang kesulitan seperti Afrika, seperti negara-negara yang sulit, yang miskin, di mana sulit untuk gereja dapat mempertahankan ibadah mereka. Dan selama 2,5 tahun ini, firman ini sedang bertumbuh dan mencapai banyak gereja di seluruh dunia. Dan sekarang pendeta-pendeta ini yang sedang mengembala gereja-gereja ini, mereka sedang menyampaikan firman ini ke gereja-gereja yang berbeda. Dan banyak di antara mereka tidak memiliki latar belakang teologis yang cukup, sehingga kita sekarang sedang mengadakan akademi Hora yang untuk memperlengkapi
pendeta-pendeta itu untuk supaya mereka dapat membagi firman Tuhan kepada gereja-gereja mereka. Jadi kita sedang menggembala dan mempersiapkan banyak pendeta di seluruh dunia untuk dapat menyampaikan firman sejarah penebusan. Kita sedang ada program pembelajaran yang berjalan sekitar 6 sampai 7 bulan. Dan kita kaget karena kita pikir mungkin sekitar 30 di antara 4.000 gereja yang kita kerja bersama, mungkin sekitar 50 orang akan datang. Atau ya saya harap setidaknya 70 orang. Tetapi pada hari pertama kelas Hora ada lebih dari 200 orang berkumpul. Hampir 300 orang. Ada 285 orang berkumpul. Tetapi sebenarnya angka itu adalah 400. Jadi 400 orang. 400 pendeta datang ke kelas pertama pembelajaran sejarah penebusan. Dan ini menunjukkan apa yang sedang Tuhan lakukan. Bukan kehebatan kita, tetapi ini menunjukkan pergerakan Tuhan di seluruh dunia. Karena pendeta-pendeta ini lapar, yang berarti umat mereka juga lapar. Dan Tuhan menggerakkan mereka, Tuhan memberi mereka makan. Dan ini adalah pemerintahan anak Allah. Ini sedang terjadi sekarang. Tuhan sedang memberi kita makan. Tuhan sedang memberikan kita benih. Dan sekarang, sama seperti Rasul Yohanes memakan buku kecil, dan dia setelah dia memakan buku kecil itu dia harus membagikannya. Saya percaya itu pun sedang terjadi sekarang. Kita sedang diperintah oleh Tuhan, dan sekarang melalui kita Tuhan menggunakan kita untuk memperluas kerajaannya ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi wanita yang menggembalakan gereja itu, ini adalah seorang wanita rohani, seorang ibu rohani. Kita lihat di Yesaya 6 ayat 7-9, sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapa yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapa yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Ini seperti Taman Eden. Sebelum rasa sakit melahirkan diberikan, sebelum rasa sakit itu datang, sebuah bangsa telah lahirkan. Dan saya percaya, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya kita melihat itu terjadi. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi setan sedang bekerja sangat keras sampai sekarang untuk menghalangi anak-anak Tuhan yang kudus. Sisi siapa kita berdiri? Ke arah mana kita berjalan? Mereka yang sedang menghalangi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menghancurkan mereka. Dan ketika anak ini lahir, maka naga merah akan berhenti. Tidak, dia akan terus lanjut bekerja. Dia akan menghalangi anak itu lahir, dan ketika anak itu lahir, dia akan tetap berjuang supaya anak itu dapat ditelan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Anak Tuhan akan dibawa ke Tuhan, ke tahtanya. Dan kiranya itu terjadi kepada kita tahun ini. Apa artinya?
Apa artinya untuk dibawa ke tahta surgawi? Itu berarti di mana godaan iblis tidak akan menggoda kita lagi. Ayub 37, Ayub 38 ayat 7 sampai 11. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, ini menunjuk kepada kita yang telah lahir ketika kita lahir di dalam firman. Ketika kita lahir di dalam firman, maka surga bersuka cita. Kita baca sekali lagi. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ketika Yesus lahir, setan ingin menghalanginya, tetapi Tuhan menetapkan suatu batas dan mengatakan kepadanya berhenti. Dan dia dihentikan. Dan iblis bekerja keras untuk menghalangi kita untuk dapat lahir di dalam firman. Menghalangi kita untuk dapat menerima kehidupan melalui firman ini. Dan akan ada banyak halangan, banyak hal-hal kecil dan hal-hal besar yang akan menghalangi kita. Tetapi kiranya Tuhan memasang suatu pintu yang menghalangi setan, yang menghentikan setan untuk mencapai kita. Dan secara historis iblis punya banyak rancangan, tetapi Tuhan tidak pernah kalah. Kiranya kita pun berdiri di pihak Tuhan dan memperoleh kemenangan. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi, sepertiga akan diseret oleh naga. Dan naga itu berdiri di depan wanita yang akan segera melahirkan supaya ketika perempuan itu melahirkan, setan dapat segera menelan anaknya itu. Tetapi perempuan itu diberikan dua sayap elang, dan Nah, kita di Wahyu 12 ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi dan ia memburu perempuan yang melahirkan anak itu, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi totalnya ada 3,5. Tiga setengah. Jadi 3,5 pertama dan 3,5 akhir. Dan ini adalah 7 tahun. 7 periode akhir zaman, dan ini bukan secara harfiah, tetapi dan ingat apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel ketika di padang gurun. Tuhan mengangkat mereka dengan sayap, kan? Tuhan sehingga kedua sayap dari burung nasar yang besar ini melambangkan perawatan Tuhan.
Ini seperti awan Tuhan yang menjaga dan merawat mereka secara sepenuhnya. Dan padang gurun ini bukan padang gurun yang sembarangan, tapi padang gurun ini adalah tempat yang Tuhan telah sediakan untuk wanita itu. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 38, dikatakan bahwa di padang gurun itu mereka itu eklesia. Jadi gereja itu ada di padang gurun. Di Wahyu 12 ayat 6, dikatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi kita sekarang ada di padang gurun, kan? Padang gurun adalah tempat yang kering, tempat yang bahaya, tempat yang tidak ada kehidupan, tempat yang sangat kering, tidak ada air, tidak ada makanan. Tetapi bersama Tuhan, bangsa Israel memiliki semuanya. Dan padang gurun menjadi Taman Eden ketika mereka berjalan bersama Tuhan. Dan kita sekarang berada di padang gurun, tetapi gereja Sion adalah Taman Eden di tengah-tengah padang gurun. Dan saya berdoa agar rumah kalian pun menjadi Taman Eden di antara padang gurun. Saya berdoa agar ketika kalian sedang berjalan di pinggir jalan, kalian sedang berjalan, meskipun kalian sedang berjalan di padang gurun bumi ini, tetapi hati kalian menjadi Taman Eden, tempat Allah tinggal. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat selamanya sampai mara itu berlalu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita suatu tempat untuk bersembunyi, satu tempat yang aman. Dan kita tidak bisa katakan akan sepanjang tahun ini akan baik-baik saja. Tidak bisa, karena pasti akan masa sulit, kan, masa peperangan, masa yang kurang nyaman. Tapi meskipun itu terjadi, bahkan pada hari-hari yang gelap itu, Tuhan telah menyiapkan tempat perlindungan untuk kita. Tuhan akan mengajak kita untuk masuk ke dalam kamar itu. Marilah kita temukan kamar-kamar itu. Dan padang gurun ini adalah tempat di mana naga merah tidak dapat menyentuh kita. Sama seperti Yesus, oleh perintah Tuhan dan malaikat-malaikat, dia kabur dari Herodes memasuki padang gurun, kan? Tuhan pun akan memerintahkan kita memasuki tempat rohani di mana iblis tidak dapat menyentuh kita. Yehezkiel 20 ayat 35 sampai 38. Tetapi kita jangan mempersalahkan kamar itu atau tempat persembunyian itu sebagai tempat di mana kita dapat tunggu bengong dan main-main. Bukan, karena itu adalah tempat pelatihan. Itu adalah tempat di mana kita harus terus makan firman Tuhan dan bertumbuh. Itu adalah tempat di mana kita akan dilindungi, tetapi juga akan dilatih untuk bertumbuh. Kita baca di Yehezkiel 20 ayat 35 sampai 38. Aku akan bawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka, seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir. Begitulah aku akan berperkara dengan kamu, demikian firman Tuhan Allah. Jadi sama seperti ketika orang masuk ke dalam bahtera Nuh,
itu adalah hari penghakiman untuk orang-orang yang tidak masuk kan. Mereka mati. Mereka yang masuk, mereka hidup. Mereka yang tidak masuk, mereka mati. Dan itu adalah penghakiman Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata di sini bahwa Dia akan memasuki penghakiman bersamamu, muka dengan muka, ini akan menjadi hari keselamatan bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam bahtera itu? Kita harus mencuci bersih seluruh dosa-dosa kita. Kita harus bertobat. Kita harus dibersihkan melalui air, api, dan darah Yesus Kristus. Ayat 37, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi tongkat gembala Tuhan adalah firman Tuhan. Itu Alkitab. Firman Tuhan sendiri. Ayat 38, aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi 40 tahun di padang gurun bagi bangsa Israel dan 20 tahun yang dihabiskan Yakub di padang Aram di rumah Laban, ini adalah tempat-tempat yang seperti itu. Ini adalah tempat-tempat di mana mereka berjumpa dengan Tuhan melalui tiang awan dan api dan mengalami kehadiran dan suaranya. Dan kiranya gereja Sion menjadi tempat seperti itu, di mana dosa-dosa kita dicuci dan kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan kita dapat mengalami hadiratnya dan mendengar suaranya. Dan hidup melalui kuasanya yang ajaib. Dan saya percaya kita sedang melakukan itu sekarang. Apakah kalian ada di padang gurun itu? Apakah kalian sedang tinggal di tempat, di kamar tersembunyi Allah? Dan Tuhan mengatakan bahwa padang gurun ini adalah medan pelatihan. Dan Tuhan akan melatih kita satu hal, yaitu supaya kita dapat mentaati firman-Nya. Supaya kita dapat mentaati setiap firman-Nya. Hanya itu saja yang akan dilatih. Dan itu ada di Ulangan 28 ayat 1-20. Ulangan 28 ayat 1-20, kalian dapat membacanya sendiri. Saya harap kalian semua membaca Ulangan 28 ayat 1-20 sebelum kalian mengakhiri hari ini. Supaya berkat-berkat yang diterima dengan menaati firman Tuhan dapat kalian peroleh. Ketika kalian membacanya, kiranya kalian mengatakan amin pada setiap berkat itu. Amin. Kalau kita taat kepada Tuhan, semua berkat ini menjadi milik kalian. Amin. Mereka yang mengikuti Yesus mengalami keajaiban mujizat-mujizat Yesus. Kiranya kita pun ketika kita mengikuti Yesus mendapat mengalaminya. Yohanes 6 ayat 1-13. Kita semua memiliki masalah masing-masing. Mari kita bawa itu semua kepada Tuhan. Dan mari kita bilang, Tuhan, inilah semua masalah-masalahku. Suatu meja penuh masalah. Banyak kelemahanku. Aku tidak bisa melewati banyak rintangan, Bapak. Aku sangat banyak kelemahan. Dan kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi, hal-hal yang kita taruh di meja kita, yang kita serahkan kepada Tuhan, kelemahan, kekurangan, kesulitan, ini semua menghalangi kita untuk mengalami berkat Tuhan kan. Dan kita mungkin sedang menderita selama 10 tahun dan kita harus membawa itu kepada Tuhan dan kita harus bilang, Tuhan,
ini masalahku Tuhan. Dan ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan, dan kita memakan firman Tuhan, iman akan lahir. Dan ketika kita memiliki iman seperti itu, maka kasih karunia akan membasuhi kita. Dan ketika kasih karunia membasuhi kita, maka kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan setelah itu kita akan tinggal di dalam kuasa, dan kita akan memiliki kuasa dan kekuatan untuk mengalahkan dunia. Jadi melalui firman ini, firman yang memberi kehidupan ini, kita dapat mengalahkan semua kesulitan dalam kehidupan kita. Amin. Karena wanita yang berpakaian matahari itu, dia telah melahirkan seorang anak. Dan itu adalah kemenangan. Dan saya berdoa agar itu pun terjadi ke dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Dan kita mungkin sekarang sedang berpikir, mengapa ini semua harus terjadi? Mengapa harus ada peperangan? Mengapa harus banyak penderitaan di dalam kehidupan kita ini? Pengennya kita hidup dengan damai-damai aja dan percaya kepada Tuhan. Tanpa banyak rintangan kan? Tetapi hal-hal ini terjadi dan harus terjadi karena sudah ada peperangan di dalam kerajaan surga. Ada peperangan rohani dan ini adalah realitasnya. Ini yang sedang terjadi dan kita harus sadar. Kita harus sadar akan apa yang sedang terjadi di dunia yang tidak dapat kita lihat. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita mengatakan, aduh pusing, semuanya terlalu berat, dan udah banyak peperangan di dalam dunia fisik sekarang, mengapa saya harus memikirkan peperangan rohani juga? Peperangan dunia aja sudah cukup berat untuk dipikirkan. Tetapi kehidupan fisik kita adalah hasil dari apa yang sedang terjadi di kehidupan rohani kita. Jadi untuk dunia ini dapat dipulihkan, maka peperangan rohani itu harus dimenangkan terlebih dahulu. Dan ini semua terjadi karena kegelapan menutupi dunia ini sebelum terang itu diciptakan. Itu ada di Kejadian 1 ayat 2 kan? Mengapa? Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 menggambarkan kejatuhan Lucifer yang menjadi Satan. Saya akan membacakan Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi sudah ada masalah di bumi. Dan iblis inilah yang membawa kegelapan ke dalam bumi. Dan saya sebutkan kan Yesus di Kejadian 1 ayat 2 sebelum Adam diciptakan. Jadi kita mungkin berpikir mengapa Tuhan menciptakan Adam. Bukan hanya untuk menghibur dirinya sendiri, bukan hanya secara asal-asalan, tetapi Adam diberikan suatu tugas, suatu misi, dan misteri surga. Tuhan mengizinkan manusia untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini, yaitu pekerjaan mengalahkan kuasa setan di bumi ini. Yeskiel 28 ayat 12 sampai 17 juga memberikan penjelasan rinci tentang kesempurnaan Lucifer, tetapi dia dirusakkan oleh kesombongannya. Saya akan bacakan Yeskiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya.
Dan itulah mengapa kesombongan adalah awal dari kejatuhan setan dan awal dari kejatuhan manusia. Kesombongan adalah alat terbesar yang setan gunakan untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Dan Yesaya dan di kitab Yesaya juga menyimbolkan setan sebagai naga, dan kita lihat di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan itulah mengapa kita ada peperangan rohani ini untuk setiap orang yang hidup di bumi ini. Dan sekarang ini adalah tugas kita yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memperoleh kemenangan. Dan Dia telah memberikan kepada kita, Dia sudah memberikan kepada kita semuanya, gada besi, darah Yesus. Ini yang kita butuhkan untuk dapat mengalahkan dunia dan memperoleh kemenangan. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 dan Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan maka kita dapat melihat bahwa kehendak Tuhan digenapi melalui umatnya. Dan orang-orang ini disebut sebagai pengikut Tuhan, dan kita akan melihat karakteristik orang-orang yang dikuduskan ini. Dan kiranya kita menjadi orang yang dikuduskan ini pada akhir zaman ini. Kiranya Tuhan menggunakan kita untuk kemenangan terakhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika Engkau menjanjikan kepada kita kemenangan tahun ini. Bapa, bantulah kami supaya kami dapat siap apapun kesulitan yang terjadi, yang dilemparkan ke dalam kehidupan kita. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan kepada kita 2 sayap burung nasar yang besar. Dan kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kepada kita gada besi pun. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan terakhir. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu setiap hari, Bapa. Bantulah kami untuk dapat berdiri dan mengenakan perisai Yesus. Dan bantulah kami untuk dapat mengenakan jubah linen putih yang akan Kau berikan kepada kami. Dan bantulah kami supaya kami dapat sungguh-sungguh berjalan bersama-Mu. Dan kiranya setiap anggota Gereja Sion dapat mengalami keajaiban dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.